والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu usul al-fiqh. Masih dalam membaca kitab Syarh al-Waraqat lil-Juwaini rahimahullah fi usul al-fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Bismillah. Ini pendek saja, ini sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Juwaini rahimahullahu taala wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyi wa khabar wa istikhbar wa yanqasimu aidan ila tamanni. Tidak menyala kapan itu? Kasih ke depan coba. Aywa. Nah. Qala al-Juwaini rahimahullahu taala wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyi wa khabar wa istikhbar wa yanqasimu aidan ila tamanni wa ardin wa qasamin. قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى لما فرغ المصنف من ذكر أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه شرعا في ذكر أقسامه باعتبار مدلوله. لا طيب. قوله والكلام والكلام ينقسم إلى أمر وهو ما يدل على طلب الفعل نحو أطيع والديك. قوله والنهي وهو ما يدل على طلب الترك نحو لا تقدم في حديثك. وقوله وخبر وهو يحتمل الصدق والكذب نحو سافر خالد. قوله واستخبار هو الاستفهام وطلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل نحو هل فهمت مسألة أحضر خالد أم عاصم. قوله وينقسم أيضا إلى تمني وهو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله إما لكونه مستحيلا نحو ليت الشباب يعود يوما أو بعيد منال. كقوله منقطع الرجاء ليس بمالا فأحج به. وقوله وعرف من شهور الرائي وهو طلب برفق نحو ألا تنزل عندنا. قوله وقسم بفتح القاف والسين وهو حلف نحو والله والله لأفعلن. Kaidah kalau ada lam yang bersambung kepada isim atau fiil setelah wallah itu lamut taukid, tidak mungkin dibaca kasrah, pasti dibaca fathah. Wallahi la af'alannal khaira. Baik, lanjut. إنما قال المصنف وينقسم أيضا مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد. لا تقسيم واحد. إشارة إلى أن من الأصوليين من اقتصار لا apa ini fi'il apa ini? Fi'il apa ini kira-kira? Awalnya hamzah wasal itu hanya dua, itu fi'il. Hanya madi dengan amr, tidak ada yang lain ini. Apa kira-kira? Amr. La. Fi'il madi. Berarti bagaimana bacanya? اقتصر. طيب من اقتصر على تقسيم الأولى. لا أولي. لا أولي. طيب وأنه يرد عليه بالتقسيم الثاني وأن جميع تقسيم واحد. طيب وهناك تقسيم أحضر من هذا. لا perhatikan dulu. أخسر. لا أخسر. لا akhsar ini Rehan apa i'rabnya kira-kira? Dia nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Sebelumnya ada isim nakirah atau ma'rifah sebelumnya?
nakir. Nakirah setelah nakirah Na'at. 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 Berarti dia ikut kepada sebelumnya. Taksim. Taksim tadi apa? Apa itu? Khobar. Berarti Marfu. marfu. Na'at dari marfu Marfu. marfu. Makanya dibaca marfu itu. Dibaca apa kira-kira? Aksuru. La Aksiru. akhsar. Ditanwin atau tidak? Tidak. Kenapa bisa? Kenapa bisa yang tidak ditanwin? Jangan sampai faedah baru lagi dari kampungnya antum ini. Kenapa bisa? Kalau ada pembahasan isim ditanwin atau tidak ditanwin, langsung murajaah lagi ismul ladzi la yansharif. Apa sebabnya? Nah, dua illah, satu illah menduduki kedudukan dua illah. Bagaimana? La waznul fi'il af'al. Baik, wa hunaka taqsimun akhsaru. Baik, lanjut. Kama indal balagini balagiyina wa huwa annal kalama qismani. Al-awwal al-khabar. La, enggak ada alnya. Ada al di antum? Ada. Baik, khabarun. Khabarun. وتقدم تعريفه تقدم تعريفه ويأتي شرحه إن شاء الله في باب أخبار Baik. Lanjut. ثاني إنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب كقول اكتب لأن المدلول له لا يحصل إلا بالتلفظ Baik. به فلا يقول إنه صدق أو كذب ومن الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام والتمني ومنه العرض وهذا هو الإنشاء الطلبي ومنه القسم وهو الإنشاء غير الطلبي وأهم هذه الأنواع الأمر والنهي وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله وأما بقية الأنواع فلا يترتب عليها في الأصول الكبير فائدة والله أعلم. Baik, jazakumullah khairan. Sekarang beliau masuk ke dalam aqsamul kalam bi'tibar madlulihi. Kalau yang pertama tadi aqsamul kalam bi'tibar ma atau tarkibuhu atau tarkibihi. Dari sisi bangunannya. Dia dibangun di atas dua bentuk. 4 disebutkan musannif, tapi hakikatnya kembali kepada dua. Isim-isim atau isim fi'il. Atau bisa kita katakan jumlah ismiyah atau fi'liyah. Sekarang dari sisi yang lain. Pembahasan tentang kalam, khususnya tentang pembagiannya dari sisi penunjukannya. Madlulih, ay makna au ma yadullu alaih, itu madlul namanya. Makna au ma yadullu alaih, apa yang ditunjukkan olehnya. Kata beliau rahimahullah, wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wa yanqasimu aidha ila tamannin wa ardin wa qasamin. Kalam, kata beliau, itu terbagi menjadi amar dan nahi, khabar dan istikhbar, dan juga terbagi kepada apa? Tamanni, ard, dan qasam. Disebutkan oleh para ulama, penyebutan beliau di sini tadakhul, saling masuk. Jadi beliau mengatakan di sini, kalam yang qasimu ila amrin wa nahin. Yang diinginkan dengan amrin wa nahin di sini apa? Khabar atau insya? Talab. Khabar atau insya? Insya. Karena dia talab. Khabarin wastikhbar. Apa yang diinginkan dengan khabar ini? Ya khabar, lawannya insya. Kemudian dia kembali lagi ke bentuk insya. Istikhbar. Istikhbar ini istifham. Karena kan dari khabar. Tapi dikasih sin dan ta, berarti tolabul khabar, meminta khabar. Apa namanya itu meminta khabar? Ya bertanya. Nah, kemudian dia katakan dan terbagi juga menjadi tamanni, ard, dan qasam.
Ini tadakhul. Jadi kalau beliau di sini dia membagi dua kalam. Pembagian yang pertama ada amr, nahi, khobar, dan istifham. Pembagian yang kedua ada tamanni, ard, dan qasam. Di mana muskilahnya? Di pembagiannya. Dia masukkan khobar dalam pembagian insya. Coba lihat khobar itu digandingkan dengan apa? Amr, nahi, istifham. Sama tidak khobar dengan istifham? Beda. Sama tidak khobar dengan nahi? Beda. Begitu pula khobar dengan amr, tadakhul. Maka yang benarnya akan diisyaratkan juga oleh pensyarah di sini. Jadi al-kalam itu terbagi menjadi dua. Khabarun wa insya. Insya lagi nanti terbagi menjadi dua. Ada insya yang talabi, ada yang ghairu talabi. Insya talabi ma'ruf. Yang 8. Kalau insya ghairu talabi, dia seperti apa? Disebutkan oleh musannif pensyarah di sini. Seperti misalnya lafaz al-qasam. Atau disebutkan oleh para ulama yang lainnya seperti lafaz al-aqd. Ini kalam. Kalau beliau tadi, musannif, dia masukkan ini ke sini. Itu keliru. Tadakhul. Paham ini? Paham je? Dari sisi mana dia tadakhul? Begini, kalau musannif dia bagi al-kalam. Yang pertama ada apa tadi? Amr, nahi, khabar, istifham. Yang kedua ada tadi apa? Ada tamanni. Ada ardin. Sama qasamin. Sekarang akhi, dari sudut warna lain deh. Ini saja tidak apa-apa. Perhatikan ini. Dengan ini semuanya. Sekarang pembagiannya beliau. Kalam ada dua. Yang pertama, amr, nahi, khobar, istifham. Yang kedua ada tamanni, ard, qasam. Yang muskilahnya di mana? Pembagian yang pertama. Pembagian yang pertama terkandung di dalamnya dua pembagian sebenarnya. Dan pembagian yang kedua itu sebenarnya kandungan dari salah satu dari pembagian yang pertama. Dari mana saya bilang itu? Ini khobar jelas, khobar ini. Nah, ini semuanya ini namanya insya. Iya tidak? Tamanni, ard, qasam, amr, nahi, istifham, insya atau tidak itu? Oi, insya. Karena bingung Reski. Nah sekarang pembagian pertama dia gabung antara insya dan khobar yang seharusnya dia dipisah. Pembagian kedua sebaliknya, dia pisah bagian dari insya. Paham ini? Yang seharusnya dia masuk kepada sebelumnya. Paham? Tamanni, ard, qasam satu kelompok tidak dengan amr, nahi dan istifham. Satu kelompok dia pergi pisah. Khobar yang bukan temannya ini dikasih masuk di situ. Paham ini? Ini namanya tadakhul. Masuk begini. Baku masuk istilahnya itu tadakhul. Apakah bahasa kerennya itu? Reski? Oh, enggak tahu. Menyerah hari ini. Saya serang kau Reski. Baik. Makanya kalau mau mudah pakai pembagian yang di atas tadi. Kalam, ada khabar dan ada insya. Definisinya sudah berlalu, akan disebutkan lagi. Khabar apa? Ma la yusafu bi as-sidq wal kadhib. Kalau insya, kalau khabar apa? Ayah, ma yusafu bis sidq wal kadhib. Kalau insya, ma la yusafu bis sidq wal kadhib. Insya dibagi dua. Ada yang bentuknya talabi, ada yang bentuknya ghairu talab. Ini lebih bagus. Paham ini? Nah, sekarang kalau kita bagi sesuai dengan pembagian yang benarnya, khabar masuk di khabar. Yang lain semua ini masuk di mana?
insya. Tinggal kita bagi nanti mana yang talabi, mana yang ghairu talabi. Yang mana ghairu talabi sini? Al-qasam. Berarti amar, nahi, istifham, tamanni, talabi. Berarti kurang 3. Itu di pembahasan nahwu. Paham ini? Nah, ini ada tadakhul di sini. Kemudian kata beliau, qala syarihu hafizahullahu ta'ala, lamma faragha al-musannifu min dzikri aqsamil kalami bi'tibari ma yatarakkabu minhu syar'a fi dzikri aqsamihi bi'tibari madlulihi. Tatkala musannif rahimahullahu ta'ala faragha, selesai, min dzikri aqsamil kalam, dari menyebutkan pembagian kalam dari sisi penyusunnya atau apa yang dia tersusun darinya. Selesai dari itu, beliau syara'a, memulai fi dzikri aqsamihi, untuk menyebutkan pembagiannya yang lain, bi'tibari madlulihi, dari sisi penunjukannya atau maknanya, atau ma yadullu alaihi, apa yang dia tunjukkan berupa makna. Qauluhu wal kalamu yanqasimu ila amrin, ucapan beliau, dan kalam itu terbagi menjadi yang pertama amr. Apa itu amr? Wa huwa ma yadullu ala talabil fi'li nahu ati'i walidaik. Amr itu apa yang menunjukkan akan permintaan untuk melakukannya, sebagaimana yang telah berlalu. Contohnya ati' walidaik, taatlah engkau kepada kedua orang tuamu. Ati', lafaz apa ini? Amr. Wa qawluhu wa nahi, kalam juga terbagi menjadi nahi. Apa itu nahi? Wa huwa ma yadullu ala talabit tark, lawannya amr. Kalau amr talabul fi'il, nahi berarti talabut tark. Dia adalah ma ini lafaz. Yadullu ala talabit tark, ia menunjukkan akan perintah untuk meninggalkan sesuatu. Nahu contoh, la takdzib fi haditsik. Dari kata kadzaba yakdzibu. La takdzib, jangan pernah engkau berdusta, ya, di dalam ucapanmu. Mana syahidnya? La takdzib. Ini apa namanya? Nahi, talabut tark. Wa qawluhu wa khabar, dan kalam juga terbagi menjadi khabar. Apa itu khabar? Wa huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatihi. Dia adalah lafaz yang memungkinkan untuk disifati dengan sidik ataukah kadzib. Tapi perlu di qaid di sini lidzatihi. Ada kalian lidzatihi? Enggak ada. Di sebagian cetakan ada enggak? Ada yang hilang tak? Ada yang enggak ada tak? Ya, tambah di situ lidzatihi, karena ini penting. Kalau dicetakan saya ada. Lidzatih. Kenapa harus ditambah lidzatih? Ini untuk mengeluarkan khabar tapi dari sisi al-mukhbar atau al-mukhbir bihi. Ini yang disebutkan kan ini khabar dari sisi apanya? Lafadznya. Al-mukhbar anhu, ya lafaz yang dikabarkan itu. Makanya dia dikatakan lafaz itu bisa disifati sidik ataukah kadzib lidzatihi, kalau kita lihat dari zat khabarnya. Berbeda nanti kalau kita lihat dari siapa? Al-mukhbir bihi, sebagaimana sudah disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Karena kalau kita bahas dari sisi yang melafazkannya, menghabarkannya, terbagi menjadi berapa? Syekh Utsaimin sebutkan 3. Apa yang bisa disifati dengan sidik? Apa yang bisa disifati dengan kadzib? Dan apa yang tidak bisa disifati? Imma dia sidik atau kadzib. Kita tidak tahu. Paham ini? Kalau khabar yang pasti disifati dengan sidik, siapa itu? Khabar Allah dan Rasulnya. Atau bisa kita katakan khabar yang tidak bisa disifati oleh kadzib. Kebalikannya, khabar yang tidak bisa diterima, disifati dengan sidik. Apa ini? Khabar dari seorang yang kadzab, pendusta. Seperti pengakuan Musailim al-Kadzab bahwa dia adalah nabi. Yang terakhir, khabar orang yang tidak bisa kita pastikan dia shadiq atau kadzib. Contoh,
Khabar seseorang yang belum pernah kita kenal tentang datangnya seseorang. Datangnya fulan, datangnya Acok. Kita tidak bisa percaya datang betul atau tidak. Sampai dia betul datang baru kita bisa percaya. Paham ini? Makanya qaid lidzati penting sekali. Kapan antum tidak tambahkan lidzati, maka muncullah ihtimal, kemungkinan. Kenapa? Karena khabar dari sisi mukhbir bihi juga bisa disifati dengan sidik ataukah? Paham ini? Paham enggak? Khabar itu kan bisa disifati dengan sidik ataukah? Mau dari sisi khabarnya atau dari sisi mukhbirnya. Maka untuk memastikan yang mana yang diinginkan dengan ta'rif ini, kita tambahkan lidzati. Paham ini? Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah, nahu contoh safara Khalidun. Khalid telah safar. Ini boleh didustakan dan boleh juga diterima. Wa qauluhu wastikhbarin. Dan kalam juga terkadang berbentuk istikhbar. Apa itu istikhbar? Wa huwal istifham. Pertanyaan. Wa huwa talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qabl. Apa itu istifham? Itu meminta sesuatu atau meminta ilmu akan sesuatu yang belum pernah diketahui sebelumnya. Ya bertanya. Nahu contoh, hal fahimtal mas'alata? Apakah engkau sudah paham masalah ini? Ini apa namanya? Istifham. Atau contoh misalnya, ahadara Khalidun am Asim? Apakah yang datang itu Khalid atau Asim? Nah, ini semua istifham. Wa qawluhu yanqasimu aidan ila tamanni. Dan kalam juga dibagi menjadi tamanni. Wa huwa talabu syai'il mahbub. Taib. Alladhi la yurja husuluhu imma likaunihi mustahilan. Nahu laita syababa ya'udu yawman au ba'idul manal. Kaqaulil munqati'ir raja laita li malan fa ahujja bihi. Tamanni, apa itu tamanni? Talabus syai'al mahbub. Meminta sesuatu yang diinginkan, yang disukai, yang dicintai. Hanya saja tidak diharapkan terjadinya. Paham ini? Jadi walaupun dia minta, dia tidak berharap itu terjadi. Paham ini? Dia minta tapi itu dia tidak berharap terjadinya. Nah ini seperti bentuk apa? Keluhan, penyesalan. Imma karena memang sesuatu itu mustahil terjadi, atau boleh jadi terjadi tapi susah. Contoh misalnya perkataan seorang laita lima atau laita syababa ya'udu yauman. Andai kata masa muda itu bisa kembali. Ini mustahil atau bisa terjadi? Mustahil. Atau seorang yang sudah putus asa, munqati'ir raja, putus asa. Dia mengatakan, andai kata saya punya uang, saya akan pergi berhaji. Bisa jadi tidak ini? Ya bisa jadi. Ini boleh jadi dapat uang di sungai, 1 kopor. Ternyata uang monopoli. Atau misalnya ada uang dari langit jatuh. Boleh jadi, tapi susah. Susah. Nah ini tamanni. Wa qauluhu ardin. Adapun ard bisukunir ra. Disukun ra-nya, bukan arad. Bukan arid, arud. Beda semua itu. Ini ard. Apa itu? Wa huwa talabu birifqin. Meminta dengan lembut. Nahu contohnya, ala tanzila indina atau indana. Tidakkah engkau ingin singgah di rumah kami? Tanzil itu singgah. Dari kata nazala yanzil, turun. Ya maksudnya singgah. Tidakkah? Bisa limaran, Pak. Oh. Hah? Maunya pakai laita. Kan taman nih dah. Pakai laisa di situ. Bisa. Rubah jadi laita. Karena kalau laisa bukan taman nih. Nafi. Oh, enggak ada uangku. Bagaimana saya mau pergi berhaji? Tapi ini dia andai-andai dia. Andai kata saya punya uang. Taib. Kalau ardin, dia meminta dengan lembut. Contohnya, ala tanzil indana, tidakkah engkau ingin singgah ke kami, maksudnya ke rumah kami. Wa qauluhu wa qasam. Terkadang kalam juga itu berbentuk qasam. Bi fathil qafi was sin. Qasam. Bukan qism. Bukan qasm. Tapi qasam. Apa itu? Wa huwal halaf. Ini yang disebut dengan
sumpah. Contohnya, wallahi la af'alannal khaira. Demi Allah, sungguh betul-betul aku pasti akan berbuat baik. Luar biasa. Wa innama qala al-musannifu wa yanqasimu aidha. Adapun ucapan musannif wa yanqasimu aidha, kalam juga terbagi. Ma'anna qablahu wa ma ba'dahu taqsimun wahid. Kenapa beliau harus bagi dua ini? Padahal pembagian setelahnya dan sebelumnya itu sama saja. Karena amr, nahi, istifham, itu sebelum apa tadi? Sebelum lafadz wa yanqasimu aidha. Dengan tamanni, ard dan qasam sama saja. Dia masuk dalam insya. Makanya kata beliau katakan wa yanqasimu aidha, membagi pembagian kalam menjadi dua. Padahal dua pembagian ini sama saja, taqsimun wahid. Sama-sama insya. Ya, tiada lain, beliau sebutkan demikian isyaratan ila anna minal usuliyin man iqtasara ala taqsimil awal. Ini isyarat saja. Bahwasanya di antara ulama usul ada yang mencukupkan dengan pembagian yang pertama. Maksudnya apa? Di antara ulama usul ada yang membagi kalam menjadi amr dan nahi, khabar dan istifham saja. Dia tidak lanjutkan tamanni, ard dan qasam. Akan disebutkan nanti kenapa tidak disebutkan itu semua. Karena tidak ada faidahnya sebenarnya. Kurang faidah untuk kita mempelajarinya dalam ilmu usul. Kata beliau, wa annahu yaridu alaihi taqsimus tsani wa annal jami' taqsimun wahid. Bersamaan dengan itu, dia mendatangkan pembagian yang kedua, ya. Namun yang dimana setiap dari pembagian ini itu sama saja hakikatnya, pembagian yang sama. Paham ji? Jadi kenapa beliau mengatakan wa yanqasimu aidha dan kalam juga terbagi menjadi dua? Ini isyarat saja. Dia pisahkan pembagian pertama dengan yang kedua karena sebagian usuliyin ada di antara mereka yang hanya membagi dengan pembagian yang pertama. Adapun pembagian yang kedua, itu sedikit dari mereka yang menyebutkannya. Tapi beliau sebutkan sebagai bentuk apa? Melengkapi saja. Paham ya? Kemudian kata beliau, wa hunaka taqsimun akhsar min hada. Ini yang kita sebutkan di papan. Dan di sana ada pembagian yang lebih ringkas daripada pembagian ini sebenarnya. Kama indal balaghiyin, sebagaimana di sisi ahli balaghah. Dan kata para ulama, wa hadza huwal masyhur. Dan ini yang masyhur. Ya, yang dikenal dan yang dipakai sampai hari ini. Adapun yang pembagian musannif tadi, falaysa bimasyhur. Itu tidak masyhur. Apa pembagian ini? Wa huwa annal kalam qisman. Mereka hanya membagi kalam menjadi dua. Al-awwal khabar. Ada kalam yang bentuknya khabar. Apa itu? Wa taqaddama ta'rifuh. Telah berlalu definisinya. Apa definisinya khabar? Ta'rif yang lain saja. Ma yumkinu wasfuhu bisidqi awil kadhib. Itu khabar. Wa ya'ti syarhuhu insyaallah fi babi al-akhbar. Adapun syarahnya akan datang dalam bab akhbar. Yang kedua insya. Apa itu insya? Wa huwa ma la yahtamilu sidqa wal kadhib. Lawan dari khabar. Kalau khabar mungkin untuk disifati dengan sidq dan kadhib, kalau insya kebalikannya. Apa yang tidak mungkin disifati dengan sidq atau kadhib. Sama seperti perintah. Sama seperti perintah. Ada orang mempersilahkan, silakan makan. Bohong ini, balik-balik ini. Bisa. Tidak bisa kita sifati dengan sidq atau kadhib. Kemudian kata beliau, kaqaulika uktub. Seperti ucapanmu uktub, tulislah. Ini apa namanya? Insya. Bisa tidak disifati dengan sidq atau kadhib? Bisa. Menulis loh. Bohong-bohong ini, tidak bisa. Nah, makanya kata beliau, kenapa bisa? Li'anna madlulahu la yahsulu illa bitalaffuz bihi.
Karena makna yang diinginkan dari insya itu tidaklah terhasilkan kecuali dia dilafadzkan. Atau lebih ringkas kata para ulama, li'anna madlulahu imtithal. Makna yang ditunjukkan oleh lafadz insya itu imtithal. Seseorang harus mewujudkannya. Paham ini? Kalau ada amar, uktub. Apa maknanya? Ya seorang harus menulis. Isyrab. Apa maknanya? Seorang harus minum. Ukul atau kul. Berarti seorang harus Berarti makna dari insya ini apa namanya? Imtithal. Bagaimana orang mewujudkannya. Berbeda dengan khabar. Kalau khabar, ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Wajib diwujudkan? Wajib tidak diwujudkan? Tidak. Melainkan apa? Dia disifati dengan sidik dan kadhib. Bisa kita katakan, balik-balik juga. Tidak datang, Ji. Tahu, jujur, Ki. Datang to, Ji. Itu khabar dengan insya. Paham gitu? Baik. Kemudian kata beliau, wa minal insya. Nah, adapun dari pembagian insya, ada al-amr, wal nahi, wal istifham, wat tamanni, wa minhul arad. Ada namanya amar, larangan, pertanyaan, tamanni ini berandai-andai, arad, permintaan dengan lembut. Wa hadha huwal insya at-talabi. Yang disebutkan ini adalah insya talabi. Wa minhul qasam, dan di antara insya juga ada qasam, lafaz sumpah. Wa huwal insya ghairu talabi. Dan ini adalah insya ghairu talabi. Inilah yang kita isyaratkan di papan tadi. Kesimpulannya, kalam terbagi dua. Ada khabar, ada insya. Insya juga terbagi dua. Ada talabi dan ada ghairu talabi. Wa ahammu hadhil anwa al-amr wan nahi. Dan sebenarnya yang paling penting dari penyebutan ini atau pembagian-pembagian ini adalah pembahasan al-amr dan nahi. Disebutkan oleh para ulama karena taklif yang diturunkan dalam Al-Quran dan Sunnah berputar pada ini. Pada amr atau nahi. Makanya ini yang paling pentingnya. Hanya saja karena amr dan nahi masuk dalam pembagian kalam dari sisi madlulnya, maka harus disebutkan yang lainnya. Sebagai bentuk apa? Penyempurna saja. Masa kita bilang kalam terbagi dari sisi penunjukannya hanya terbagi dua, amr dan nahi. Padahal ada pembagian yang lainnya. Nah, makanya supaya adil disebutkan semuanya. Hanya saja yang perlu diketahui inti dari penyebutan semua ini hanya amr dan nahi. Wa sayatil kalamu fihima insyaallah, dan akan datang penjelasan tentang keduanya al-amr dan nahi insyaallah. Wa amma baqiyatu anwa atau baqiyatul anwa'i fala yatarattabu 'alaiha fil usuli kabiru faidatin. Adapun yang tersisa dari pembagian-pembagian al-kalam dari sisi madlulnya, maka tidak terhasilkan darinya khususnya dalam ilmu usul fikih faedah yang besar. Ya. Lebih ringkasnya kita katakan tidak terdapat faedah besar dalam ilmu usul fikih di dalamnya. Tidak terlalu penting untuk dipelajari. Wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.